Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Tiara Salsabila, Mbak. Oh iya, kalau boleh tahu tanggal lahirnya? 23 Mei. Baik, kalau begitu saya cek dulu ya gelang Iya. identitasnya. Baik, sudah sesuai ya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Alnadira Arfan. Di sini saya selaku penata anestesi. Dan pada hari ini saya terjaga mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Bu Iya. Mbak. Jadi untuk beberapa jam ke depan, jika ada kendala, masalah atau apapun itu, Mbak bisa langsung memanggil saya tanpa ada ragu ya. Atau mungkin bisa meminta bantuan kepada keluarganya untuk memanggil saya di ruang staff. Oh ya Mbak, jadi tujuan saya kesini untuk melakukan pengkajian CBT terhadap Mbak. Nah di sini tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat stresnya Mbak atau traumanya Mbak. Nah sebelumnya apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Baik, sebelum memulai pengkajian kita tutup kedai dulu ya untuk melindungi privasi pasien. Baik, sebelum memulai pengkajian, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pengkajian CBT-nya bisa kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, jadi pertanyaan pertama itu apa yang membuat Mbak menjadi sering menyendiri? Karena saya dijauhi teman-teman, Mbak, makanya saya menyendiri. Oh, jadi Mbak dijauhi teman-teman ya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat teman-teman itu menjauhi Mbak? Saya nggak tahu, tapi teman-teman saya sering mengatakan kalau saya ini berbeda. Baik, berbeda ya kata teman-temannya. Apakah teman-temannya pernah mengatakan apa sih yang berbeda dari Mbak dengan sama mereka? Mereka pernah mengatakan kalau saya itu sering menyendiri, tidak bisa berteman dengan orang-orang. Seperti itu ya. Sebelumnya mereka kan mengatakan Mbak tidak bisa berteman. Nah, ini sebenarnya itu Mbak emang nggak bisa berteman sama mereka atau mungkin Mbak yang nggak nyaman berteman sama mereka? Iya, Mbak, kalau untuk pertemanan emang saya memilih teman yang sefrekuensi dengan saya. Kalau berarti teman-teman Mbak ini mungkin Mbak merasakan tidak sefrekuensi sama mereka. Iya, Mbak. Emangnya ini teman-teman ini kenapa ya Mbak? Mereka sering membuli saya, mengatakan saya orang aneh, membuat saya sakit hati, Mbak. Mereka mengatakan Mbak orang aneh. Memang aneh itu seperti apa ya? Yang mungkin maksudnya kayak Mbak sering bertingkah aneh begitu? Saya tidak pernah bertingkah aneh, tapi saya memang sering menyendiri. Ya, jadi Mbak menyendiri di sini karena Mbak belum menemukan teman yang sefrekuensi ya Mbak. Iya. Baik, tetapi mungkin di sini teman-temannya tidak bisa mengerti ya akan keadaan Mbak. Oh ya, kalau boleh tahu teman yang sefrekuensi sama Mbak itu atau mungkin membuat Mbak nyaman itu seperti apa ya? Ya, mungkin teman yang bisa menerima saya dan menerima kekurangan saya, Mbak. Baik, jadi maksudnya Mbak itu ingin mempunyai seorang teman yang dapat menerima kekurangan Mbak seperti itu. Iya. Dan juga mungkin bisa Dan mengerti bisa Mbak ya. mengerti saya. Iya. Oh ya, kalau dari yang Mbak katakan itu kan Mbak pengen mempunyai teman yang bisa mengerti Mbak. Iya. Nah, juga menerima kekurangan Mbak. Nah, apakah Mbak ada pilihan? Maksudnya kayak dia harus cewek atau dia harus cowok? Untuk saat ini saya tidak memilih cewek maupun cowok, yang penting saya punya teman yang bisa mengerti saya, seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Jadi terserah ya mau cewek mau Iya. cowok, yang penting bisa menerima kekurangan Mbak, terus Mbak nyaman berteman sama dia, emang nggak ini ya, nggak kayak teman-teman. Iya, Oh ya, Mbak. apakah pernah terlintas di pikiran Mbak, Mbak ini kan sering dikatakan aneh sama teman-teman. Apakah pernah ada yang terlintas di pikiran Mbak, maksudnya kayak ingin melakukan hal-hal yang aneh atau mungkin yang nekat yang membahayakan diri Mbak? Iya, dulu saya pernah sangat-sangat frustasi dan berpikir untuk mengakhiri hidup saya, Mbak, seperti itu. Baik, pas Mbak ingin mengakhiri hidupnya Mbak, apa yang dipikiran Mbak? Saya tidak tahu, tapi saya benar-benar frustasi, seperti tidak ada jalan lagi, Mbak. Seperti Oh ya, kalau boleh tahu perkataan apa dari teman-teman Mbak yang membuat Mbak sampai sakit hati dan ingin mengakhiri hidup Mbak? ya seperti saya
mereka mengatakan saya orang aneh seperti itu, jadi membuat saya sakit hati. Baik. Terus ada saat Mbak ingin mengakhiri hidup Mbak, apa yang membuat Mbak membatalkan niat Mbak atau menurunkan niat Mbak untuk tidak jadi membunuh diri? Seperti teringat muka ibu saya, Mbak. Oh iya. Sebelumnya apakah ibu Mbak mengetahui bahwa Mbak sering, bisa dikatakan Mbak sering dibully ya? Iya, ibu saya kayaknya kurang tahu saya karena saya tidak pernah bercerita. Kenapa tidak bercerita ke ibu? Takut ya, nanti teman-temannya diiniin. Iya, seperti itu. Ya, karena kan biasanya ada orang tua yang tidak menerima ya anaknya diperlakukan tidak baik seperti itu. Oh iya Mbak, apakah Mbak pernah ada pikiran atau rasa ingin berbaikan kepada teman-teman Mbak yang udah melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak wajar kepada Mbak? Saya tidak mau berteman dengan mereka lagi, Mbak. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Karena mereka sudah membuat saya sakit hati dan saya tidak mau berteman dengan orang-orang toksik seperti itu. Baik. Kalau begitu, tapi yang untuk teman-teman Mbak itu kayak nggak pernah gitu ada sesekali pengen berteman sama Mbak, nggak pernah gitu? Tidak. Berarti Mbak selalu di ini ya, dikucili. Dikucilkan. Ya, seperti itu. Oke Mbak, untuk pengkajian CBT-nya sudah selesai. Ya, Sebelumnya apakah ada yang Mbak tanyakan kepada saya? sepertinya tidak ada. Oh iya Mbak, sebelum saya meninggalkan Mbak, apakah saya diperbolehkan untuk memberikan saran kepada Mbak? Ya, boleh. Baik, nanti jika saya memberikan saran, jika ada perkataan yang kurang Mbak bisa terima, mohon dimaafkan ya. Dan jika mungkin ada perkataan yang memang bisa membuat itu menjadi motivasi Mbak, ya tolong dipertahankan. Apa yang saya katakan ini semoga tidak menyakiti hati Mbak ya. Jadi di sini saran saya yaitu Mbak sebaiknya tidak usah mendendam terhadap teman-teman Mbak, karena beginilah, teman-teman Mbak ini tuh tidak mengetahui Mbak seperti apa, jadi mereka hanya mengatakan hal-hal yang dilihat dari luar saja, tetapi tidak mengetahui yang di dalam seperti apa. Dan juga buat Mbak yang sempat hampir mengakhiri hidup Mbak, sebaiknya jangan diulangi lagi ya Mbak, karena di dunia ini bukan cuma tentang mereka saja, masih banyak hal-hal baik yang bisa Mbak lihat, yang bisa Mbak lakukan. Jadi untuk teman-teman Mbak yang toksik itu tidak usah terlalu dipikirkan, karena mereka bukan siapa-siapa Mbak dan mereka tidak harus berpengaruh ke kehidupan Mbak. Jadi Mbak cukup jalani hidup dan cukup senyumin aja lah Mbak. Intinya ya udahlah, biarlah mereka begitu, yang penting mereka nggak tahu saya gimana gitu ya. Dan juga ini loh, Mbak kan masih punya masa depan yang belum Mbak raih, atau mungkin masih proses dalam meraihnya, dan juga Mbak masih mempunyai kedua orang tua yang sangat menyayangi Mbak dan tentunya tidak mau melihat anaknya mengakhiri hidupnya seperti itu. Baik, mungkin itu saja saran dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri ya pengajian hari ini. Iya, Mbak. Wassalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.